Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Industri 360. Kebijakan pemangkasan target produksi batubara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB 2026 menimbulkan sorotan dari pelaku industri. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI menyebut sebagian penambang masih mengalami pemangkasan kuota produksi hingga 70%. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai kuota produksi yang disetujui Kementerian SDM belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keekonomian tambang. Akibatnya ruang gerak operasional perusahaan dinilai menjadi sangat terbatas. APBI juga menilai ketidakpastian terkait kemungkinan revisi kuota produksi yang membuat perusahaan berada dalam posisi sulit untuk mengambil keputusan usaha. Terlebih kegiatan pertambangan tidak dapat dihentikan dan dijalankan kembali secara tiba-tiba. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan pemangkasan RKAB tidak berlaku untuk seluruh perusahaan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Tri Winarno memastikan kuota produksi PKP 2B generasi 1 dan BUMN disetujui 100% dalam RKAB 2026. Tri menjelaskan pemangkasan dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Perusahaan dengan kontribusi PNBP besar dipastikan mendapatkan pemangkasan yang lebih kecil. Dan langsung saja untuk membahas terkait pemangkasan target produksi batubara dalam RKAB 2026, kita telah terhubung bersama dengan Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Bu Gita, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bu Gita, kalau kita lihat pemerintah kan akan memangkas produksi batubara hingga 78 hingga 80%. APBI menilai bahwa angka ini belum mencerminkan nilai keekonomian tambang. Jadi di titik mana sebetulnya sebuah tambang ini bisa dikatakan sudah tidak layak beroperasi dalam struktur nilai keekonomiannya? Jadi gini ya Mbak ya, kalau kita bicarakan di APBI tentang kelayakan tambang, ini sebenarnya sudah punya dasar regulasi dalam evaluasi RKAB, dan di dalam ketentuan tersebut sebetulnya jelas ada beberapa aspek yang dinilai, antara lain aspek teknis, lingkungan, sama tidak lupa adalah keuangan. Jadi indikator yang penting adalah keekonomian usaha, termasuk kemampuan si perusahaan itu untuk menjaga kinerja keuangan yang sehat. Jadi secara prinsipnya RKAB ini diajukan berdasarkan perhitungan teknis dan finansial yang terintegrasi, yang terintegrate. Jadi artinya gini, kalau volume produksi yang diajukan itu bukan angka tertentu, ini bukan angka sembarangan, tapi hasil dari simulasi biaya. Terus ada biaya dari stripping rasionya, investasi alat, tenaga kerja, kewajiban lingkungan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau angka produksi yang disetujui itu turun signifikan, let's say 50 sampai bahkan ada yang 90%, maka struktur biaya yang sudah dihitung sebelumnya itu ya pasti nggak relevan dong, ya kan? Pada titik tertentu produksi yang terlalu kecil juga nggak mampu menutup biaya-biaya seperti operasional, alat berat, gaji tenaga kerja, biaya reklamasi, kewajiban lain-lainnya. Dan ketika pendapatan itu nggak lagi bisa menutupi biaya tersebut secara wajar, maka secara praktek tambang tersebut sudah berada di bawah skala ekonomis yang minimum, Mbak. Jadi kelayakan itu bukan cuma soal izin ya, Mbak, yang berlaku atau tidak, tapi apakah tambang itu masih bisa berjalan secara aman, secara patuh dan sehat secara keuangan. Kalau enggak, maka resikonya justru lebih besar bagi keberlanjutan usaha dan ekosistem yang ada di sekitarnya itu, Mbak. Baik, Bu Gita, pemangkasan ini kan memang tujuannya untuk mengendalikan pasokan dan juga menjaga harga begitu ya. Nah, dari kacamata industri sebetulnya apakah mekanisme perdagangan ini juga akan efektif dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, kalau kita bicara tujuan untuk menata produksi nasional sama menjaga stabilitas harga, tentu kita sangat bisa pahami. Jadi industri juga nggak menolak soal penataan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi Indonesia memang tinggi dan juga pemerintah tentu pengen menjaga keseimbangan pasar serta penerimaan negara. Namun pertanyaannya saya kembalikan lagi, bukan pada tujuannya nih, melainkan caranya dan desain kebijakannya. Kalau menjaga harga global melalui pembatasan produksi hanya akan efektif kalau dilakukan secara terukur, bertahap, ada pertimbangan juga tentang kondisi permintaan global contohnya.
Jadi saat ini permintaan global itu tidak sedang dalam kondisi yang sangat kuat. Misalnya, let's see Cina sama India sebagai pembeli utama dari batubara Indonesia ini sangat sensitif, Mbak, terhadap harga dan punya alternatif pasokan dari negara lain dan memproduksi sendiri sudah pasti. Jadi kalau pemangkasannya dilakukan terlalu dalam dan dalam tempo yang sangat singkat, resiko yang muncul juga bukan cuma harga yang naik stabil, tapi kehilangan pangsa pasar yang juga ada turunnya kepercayaan dari para buyer. Jadi pasar global ini bekerja berdasarkan konsistensi pasokan juga. Kalau supply Indonesia tiba-tiba menyusut secara drastis, pembeli akan mengamankan pasokan dari sumber lain. Nah, kalau soal harga yang naik karena pengetatan supply memang sudah bisa kita prediksi mungkin akan naik harganya. Tapi jangan lupa ini bisa aja bersifat hanya jangka pendek. Jika permintaannya nggak mendukung, harga sulit bertahan tinggi dalam waktu yang cukup lama. Jadi dalam situasi seperti ini, kalau pemangkasannya terlalu agresif bahasa saya, ini tapi bisa juga loh berdampak sama penurunan volume ekspor dan penerimaan negara. Secara realistis atau tidaknya sangat bergantung dengan bagaimana sih kebijakan itu dirancang. Kalau dilakukan secara proporsional, ada parameter transparansinya juga dan memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha. Jadi tujuan penataan yang Mbak sebut tadi di awal itu bisa tercapai. Oke. Tapi kalau terlalu drastis ya resikonya jangan-jangan lebih besar nih dari manfaatnya. Oke, selain pasar dan juga harga yang memang menjadi risiko, dari sisi supply apakah ini juga akan berpotensi berdampak karena kan kita tahu juga ada kebijakan DMO? Ya, terhadap DMO itu sebagai kewajiban. Nah, saat ini sebetulnya kalau kita belum bicara soal DMO, tapi kita lebih bicara tentang bagaimana perusahaan sedang menata nih berapa kuota produksinya. Jadi sebelum kita bicara pemenuhan DMO-nya dulu, berapa sih yang didapat dari kuota produksi dari tiap perusahaan itu sendiri. Baru nanti tentu saja perusahaan akan mulai mengadjust dari kuota produksi yang telah diberikan, Mbak. Oke, baik. Jika nantinya memang ini terlalu drastis begitu ya untuk penurunan kuota produksinya, apakah nanti juga menimbulkan domino effect dari sisi tenaga kerja, kemudian juga keselamatan dan hingga aspek lingkungannya ini? Kalau kita bicara dengan efek domino, pastinya sangat luas ya. Karena itu harus kita pahami tambang itu bukan entitas tunggal, Mbak. Jadi di belakang satu operasi tambang ada kontraktor, perusahaan alat berat, transportasi, pelabuhan, UMKM lokal, dan once ketika produksinya menyusut secara drastis, seluruh ekosistem itu dipastikan ikut terdampak. Jadi ada potensi pengurangan tenaga kerja dan tekanannya ke kontraktor juga sangat nyata. Kontraktor pertambangan itu kan mereka juga memiliki komitmen ya untuk investasi seperti alat berat dengan nilai yang besar. Jadi kalau ada penurunan aktivitas produksi, Mbak, utilisasi alat juga akan turun. Yep. Nah, ada juga menjalar ke industri perkapalan dan logistik seiring berkurangnya dengan volume pengiriman dari batu bara itu sendiri. Belum lagi untuk masyarakat sekitar wilayah tambang yang ikut terdampak. Jadi kalau tanpa revisi dan penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan kondisi keekonomian dan keterkaitan dari supply chain semua yang secara menyeluruh ini, jadi benang merah dari seluruh dampak tersebut akhirnya cuma bermuara pada penurunan tenaga kerja secara signifikan dan meluas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itulah yang kami sangat khawatirkan, Mbak. Baik, Bu Gita, kita akan bahas lebih detail terkait dengan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.